Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kultur jaringan. Kultur jaringan itu ada 4. Yang pertama, pengertian kultur jaringan. Yang kedua, prinsip dasar kultur jaringan. Yang ketiga, tahapan kultur jaringan. Dan yang keempat, manfaat kultur jaringan. Yang pertama, pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan dalam bahasa Inggris disebut sebagai tissue kultur. Kultur adalah budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan dapat berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi tahap tanaman lengkap. Bisa dilihat pada contoh gambar di bawah. Untuk melakukan kultur jaringan, banyak digunakan jaringan meristem dari tumbuhan. Jaringan meristem adalah jaringan yang muda, yang selalu membelah, dindingnya tipis, belum memiliki penebalan dari zat pektin, plasmanya penuh, dan vakuolanya kecil-kecil. Jaringan meristem memiliki sifat selalu membelah dan memiliki zat hormon yang mengatur penebalan. Yang kedua, prinsip dasar kultur jaringan. Pada prinsipnya, setiap sel dapat ditumbuhkan melalui teknik kultur jaringan, akan tetapi sebaiknya dipilih bagian tanaman yang masih muda dan mudah tumbuh, seperti bagian meristem pada daun muda, ujung akar, ujung batang, dan keping biji. Yang ketiga, tahapan kultur jaringan. Tahapan kultur jaringan ada 6. Yang pertama pembuatan media, yang kedua inisiasi, yang ketiga sterilisasi, yang keempat multiplikasi, yang kelima pengakaran, dan yang keenam aklimatisasi. 1. Pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media tersebut dapat berupa medium padat atau cair. Komposisi media yang digunakan tergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Media yang sudah jadi ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca. Media yang digunakan juga harus disterilkan dengan cara memanaskannya dengan autoclave. 2. Inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan atau irisan sel atau jaringan tanaman dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Yang ketiga, sterilisasi. Sterilisasi adalah segala kegiatan dalam kultur jaringan yang harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Multiplikasi. Multiplikasi ini merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Yang kelima, pengakaran. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang akan menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Nah, eksplan yang terkontaminasi akan menunjukkan gejala seperti berwarna putih atau biru yang disebabkan oleh jamur, atau busuk yang disebabkan oleh bakteri. Yang terakhir ada aklimatisasi.
Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit. Karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Proses aklimatisasi dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang terakhir ada manfaat dari kultur jaringan. Manfaat dari kultur jaringan terutama untuk mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif singkat, yang mempunyai sifat fisiologi dan morfologi yang sama persis dengan tanaman induknya. Saat ini sudah terdapat beberapa tanaman kehutanan yang dikembangbiakan dengan teknik kultur jaringan, antara lain yaitu jati, sengon, akasia, dan lain-lain. Contohnya jati, hasil kultur jaringan yang sering disebut dengan jati emas ini dapat dipanen dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan tanaman jati yang berasal dari benih generatif. Dan hal ini sangat menguntungkan pengusaha karena akan memperoleh hasil yang lebih cepat. Kultur jaringan juga bermanfaat dalam bidang farmasi, khususnya pada pembuatan obat-obatan. Contohnya, pohon kinam melalui kultur jaringan dapat menghasilkan senyawa kimia untuk obat anti malaria dan senyawa aditif minuman ringan. Lalu senyawa kinidia untuk obat penyakit jantung aritmia. Selain itu, kultur jaringan juga bermanfaat di bidang fisiologi tanaman. Pada tanaman anggrek misalnya, diketahui bahwa apabila ujung akarnya diiris melintang akan memperlihatkan warna tertentu. Warna tersebut nantinya merupakan warna bunga yang dihasilkan. Hal ini tentu sangat bermanfaat dalam dunia industri tanaman hias, sebab walaupun tanaman anggrek tersebut belum berbunga, tetapi orang sudah bisa mengetahui warna bunga yang akan muncul nantinya. Seperti contoh gambar di bawah ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.